Rian tidak pernah percaya pada tempat yang lapar, sampai ia menginjakkan kaki di desa Kalimati. Di sana, di tengah hutan jati yang meranggas, berdiri sebuah rumah kolonial yang tidak ada dalam peta. Di meja perpustakaannya yang berdebu, ia menemukan sebuah buku harian bersampul kulit hitam milik seseorang bernama Aris, yang hilang 10 tahun lalu. Begitu ia membuka halaman pertama, pintu rumah itu terbanting menutup, dan dimulailah catatan maut yang harus ia baca untuk bertahan hidup. Garis akhir jam 3. Rian bukan orang yang percaya pada takhayul. Baginya, hantu hanyalah residu dari imajinasi manusia yang terlalu aktif atau sekadar fenomena fisika yang belum terjelaskan. Sebagai seorang urban explorer dengan pengikut lebih dari 500.000 di channel videonya, ia telah melihat segalanya. Rumah sakit jiwa yang terbengkalai, bekas pabrik semen yang konon berhantu, hingga pemakaman tua di tengah hutan. Baginya, kegelapan hanyalah masalah kurangnya ISO pada kamera mirrorless-nya. Namun, sore itu, di pinggiran desa Kalimati, sesuatu terasa berbeda. Udara tidak hanya dingin, udara terasa berat, seolah-olah atmosfer di sekitar rumah tua itu memiliki massa yang lebih padat dari oksigen normal. Rumah itu berdiri dengan angkuh di atas bukit kecil yang dikelilingi pohon-pohon jati yang meranggas. Penduduk desa menyebutnya Omah Wingit. Tidak ada yang berani mendekat dalam radius 1 kilometer. Mereka bilang, tanah di sana lapar. Oke guys, Rian berbicara ke arah kamera yang terpasang di gimbalnya. Suaranya bergema di kesunyian. Kita sudah sampai. Di depan saya adalah lokasi yang kalian minta di kolom komentar selama berbulan-bulan. Rumah ini tidak ada di sertifikat tanah manapun. Secara hukum, rumah ini tidak ada. Ia melangkah melewati pagar besi yang telah dimakan karat. Bunyi deritnya terdengar seperti jeritan wanita tua. Rian merinding, namun ia menepisnya sebagai reaksi alami tubuh terhadap suhu udara. Ia mengarahkan lampu senter berkekuatan 1000 lumen ke arah pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid. Pintu itu tidak terkunci, malah pintu itu sedikit terbuka seolah-olah mengundangnya masuk. Di dalam, bau debu bercampur dengan aroma anyir yang samar menyengat hidung. Rian menelusuri ruang tamu yang luas. Perabotan tertutup kain putih yang kini tampak seperti barisan nisan di dalam kegelapan. Langkah kakinya di atas lantai kayu menimbulkan bunyi kretek-kretek yang konsisten. Ia sampai di sebuah ruangan yang tampaknya berfungsi sebagai perpustakaan pribadi. Ribuan buku tua berjejer di rak yang sudah mulai lapuk. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja yang bersih dari debu, satu-satunya benda yang tampak terawat di rumah itu. Dan di atas meja itu, terletak sebuah buku harian bersampul kulit hitam. Ryan mendekat. Kamera ia fokuskan pada buku itu. Lihat ini aneh. Seluruh ruangan ini berdebu, tapi buku ini seolah baru saja diletakkan di sini. Ia membuka halaman pertama. Tidak ada nama pemilik, hanya sebuah tanggal yang ditulis dengan kaligrafi yang sangat rapi. 1 September tahun 2014. Rian mulai membaca dengan suara keras untuk penontonnya. 1 September tahun 2014, aku akhirnya mendapatkan kunci rumah ini. Pengacara itu bilang kakek buyutku meninggalkannya untukku dengan satu syarat. Aku harus tinggal di sini selama setidaknya 1 tahun sebelum bisa menjualnya. Sebagai penulis yang sedang mengalami writer's block, ini adalah anugerah. Kesunyian ini adalah apa yang kubutuhkan. Jauh dari kebisingan kota, jauh dari gangguan telepon. Hanya aku dan mesin ketikku. Rian membalik halaman. Beberapa halaman berikutnya berisi tentang kekaguman si pemilik rumah yang kemudian diketahui bernama Aris terhadap arsitektur rumah tersebut. Namun, nada tulisannya berubah di pertengahan bulan. 15 September tahun 2014, ada sesuatu yang salah dengan denah rumah ini. Pagi ini aku mencoba menghitung jumlah jendela dari luar. Ada 12. Tapi saat aku menghitung dari dalam, aku hanya menemukan 11. Aku sudah mencobanya 3 kali. Aku bahkan menandai setiap ruangan dengan kapur. Satu jendela menghilang saat aku berada di dalam. Mungkin ini hanya trik arsitektur kolonial yang cerdas, tapi tetap saja, itu membuatku tidak nyaman. 18 September tahun 2014, suara-suara itu mulai terdengar lagi. Bukan di malam hari, tapi justru di siang bolong saat matahari sedang terik-teriknya. Suara itu berasal dari balik dinding ruang makan. Seperti suara seseorang yang sedang menyeret sesuatu yang berat. Trat, trat, trat. Aku mengetuk dinding itu, dan sesuatu di balik sana mengetuk balik. Dengan ritme yang sama, aku takut, tapi juga penasaran. Apakah ada ruang rahasia di balik tembok ini? Rian berhenti membaca sejenak. Ia mengarahkan senternya ke dinding perpustakaan. Ia teringat akan rumor tentang orang-orang yang hilang di sekitar desa Kalimati.
Apakah Aris salah satunya? Ia melanjutkan membaca, 22 September tahun 2014, aku menemukan ruang rahasia itu. Letaknya di bawah tangga, tersembunyi di balik panel kayu yang bisa digeser. Tapi itu bukan ruangan, itu lebih mirip sel. Tidak ada jendela, hanya ada sebuah kursi kayu di tengah ruangan dan ribuan coretan di dinding. Coretan itu bukan huruf. Itu seperti simbol-simbol kuno yang digoreskan dengan kuku hingga berdarah. Baunya busuk sekali di sana. Bau daging yang sudah lama membusuk. 25 September tahun 2014 aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajahnya. Bukan wajah manusia. Sesuatu dengan kulit yang pucat seperti kertas yang direndam air dan mata yang, oh Tuhan, matanya tidak memiliki kelopak. Dia hanya menatap. Dia berdiri di sudut kamarku. Jika aku menyalakan lampu, dia hilang, tapi aku bisa merasakan hembusan napas dinginnya di tengkukku. Dia berbisik, dia menyebut namaku Aris. Rian merasa tenggorokannya kering. Ia meletakkan kamera di atas meja, membiarkannya merekam wajahnya yang mulai pucat. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh ribuan mata dari kegelapan di luar jangkauan senternya. Teman-teman, bisik Rian ke kamera. Saya mulai merasa ini bukan ide yang baik, tapi kita harus tahu apa yang terjadi pada Aris. Ia membuka bagian Oktober. Tulisan tangan Aris sekarang berubah. Tidak lagi rapi. Huruf-hurufnya besar, miring, dan beberapa halaman tampak robek. 3 Oktober tahun 2014, cermin adalah musuhku sekarang. Jangan pernah melihat ke cermin di rumah ini setelah jam 12 malam. Bayanganku, dia mulai melakukan hal-hal yang tidak kulakukan. Tadi malam, saat aku sedang menyikat gigi, bayanganku di cermin berhenti menyikat. Dia hanya berdiri diam, menatapku dengan kebencian yang murni, sementara aku masih terus bergerak. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mulai mencakar lehernya sendiri. Aku merasakan perih yang luar biasa. Saat aku melihat ke leherku sendiri di dunia nyata, ada bekas cakaran merah yang mengeluarkan darah. 10 Oktober tahun 2014, aku mencoba melarikan diri hari ini. Aku memasukkan semua barangku ke dalam mobil. Aku memacu kendaraan secepat mungkin menuju jalan raya. Tapi setelah berkendara selama 2 jam, aku kembali ke depan gerbang rumah ini. Aku mencoba lagi, ke arah yang berlawanan. Hasilnya sama. Kompas di ponselku berputar gila. Jam di dashboard mobil berjalan mundur. Rumah ini memiliki gravitasi sendiri. Ia tidak akan membiarkanku pergi sebelum dia selesai denganku. 15 Oktober tahun 2014, dia mulai memakan ingatanku. Aku lupa siapa nama ibuku. Aku lupa di mana aku bekerja dulu. Satu-satunya hal yang kuingat adalah rumah ini. Aku mulai merasa bahwa aku bukan lagi Aris. Aku adalah bagian dari struktur bangunan ini. Darahku adalah cat dindingnya. Tulang-tulangku adalah fondasinya. Tadi malam, aku menemukan diriku sedang menggaruk dinding ruang bawah tanah dengan kuku-kuku. Aku yang membuat simbol-simbol itu, dan aku menyukainya. Rian gemetar hebat. Ia teringat entry pertama di mana Aris menemukan simbol-simbol itu. Ternyata, Aris sendirilah yang membuatnya di masa depan, atau dalam kondisi kesurupan. Waktu di rumah ini tampaknya tidak berjalan lurus. 20 Oktober tahun 2014, ada tamu yang akan datang. Aku bisa merasakannya. Bukan sekarang, tapi nanti. Bertahun-tahun dari sekarang, rumah ini sedang mempersiapkan tempat untuknya. Dia akan membawa alat aneh yang mengeluarkan cahaya kamera. Dia akan membaca tulisan ini. Jika kau membaca ini, kau adalah penggantiku. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Dia sudah bosan denganku. Dia ingin mata yang baru. Rian tersentak. Alat aneh yang mengeluarkan cahaya itu adalah kamera miliknya. Aris sudah meramalkan kedatangannya 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba, kamera mirrorless Rian yang berada di atas meja berbunyi bip. Indikator baterainya yang tadi penuh, tiba-tiba berubah merah dan berkedip cepat. Sial, tidak sekarang, umpat Rian. Ia mencoba mengambil kamera itu, tapi tangannya membeku. Di layar kecil kamera yang menghadap ke arahnya, ia melihat sesuatu di belakang punggungnya. Di dalam kegelapan perpustakaan, di antara rak-rak buku, berdiri sebuah sosok. Sosok itu sangat tinggi, kurus hingga tulang-tulangnya menonjol, mengenakan pakaian yang sudah hancur. Kulitnya putih pucat, hampir transparan. Dan seperti yang ditulis Aris, ia tidak memiliki kelopak mata. Sosok itu hanya berdiri diam, menatap punggung Rian melalui layar kamera. Rian tidak berani menoleh. Ia bisa mendengar suara napas yang berat dan basah tepat di belakang telinganya. Bau melati busuk dan daging terbakar memenuhi ruangan. Aris, bisik Rian dengan suara yang hampir tidak keluar. Sosok itu tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, Rian mendengar suara serat-serat dari arah meja.
Ia menunduk di bawah buku harian yang terbuka. Sebuah tangan yang pucat dan memiliki kuku hitam panjang mulai muncul dari dalam kayu meja. Seolah-olah meja itu adalah permukaan air. Tangan itu mulai menulis di atas halaman kosong buku harian tersebut, tepat di depan mata Ryan. "Selamat datang Ryan, jangan pernah menoleh ke belakang." Jangan pernah menoleh ke belakang. Kalimat itu berdenyut di dalam tempurung kepala Ryan, seirama dengan detak jantungnya yang memburu. Tinta hitam di halaman buku harian itu masih basah, berkilau di bawah sisa cahaya senter yang mulai meredup. Bau melati busuk di ruangan itu semakin pekat, kental hingga rasanya menempel di langit-langit mulutnya. Ryan adalah seorang yang rasional, tapi rasionalitas tidak memiliki tempat di ruangan ini, di mana tangan mayat muncul dari meja kayu solid. Insting purba mengambil alih. Lari. Dia menyambar kamera dan buku harian itu. Dia tidak tahu kenapa dia membawa buku terkutuk itu. Mungkin karena itu satu-satunya petunjuk yang dia miliki dan melesat keluar dari perpustakaan. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak ingin melihat apakah sosok tanpa kelopak mata itu mengejarnya. Dia hanya mendengar suara gedebuk basah, seperti daging berat yang jatuh ke lantai, diikuti oleh suara seretan kaki yang cepat. Trat, 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 trat. Ryan berlari ke lorong utama. Cahaya senternya menyapu dinding yang catnya mengelupas, menciptakan bayangan monster yang menari. Tujuannya jelas. Pintu depan, pintu jati besar, tempat dia masuk tadi. Dia melihat pintu itu di ujung lorong. Jaraknya hanya 10 meter. Dia memacu langkahnya, mengabaikan rasa sakit di paru-parunya. Dia meraih gagang pintu besi yang dingin, memutarnya dengan panik, dan menariknya sekuat tenaga. Pintu terbuka. Tapi di baliknya bukanlah udara malam hutan jati yang dingin. Ryan ternganga. Di depannya adalah dapur kotor dengan wastafel penuh karat dan kompor minyak tanah tua yang terbalik. Dia mengenali dapur ini. Dia melewatinya 10 menit yang lalu saat pertama kali menjelajah. "Tidak mungkin," bisiknya. Suaranya pecah. "Ini tidak masuk akal." Aku berlari lurus ke arah pintu depan. Dia membanting pintu itu menutup lagi. Dia berbalik, menatap lorong tempat dia datang. Lorong itu tampak lebih panjang sekarang, dan entah bagaimana miring. Perspektif di rumah ini rusak. Lantai di ujung sana tampak menanjak, sementara langit-langitnya menurun, menciptakan efek terowongan yang menekan. Dan dari ujung lorong yang gelap itu, suara seretan kaki itu mendekat, semakin cepat. Ryan tidak punya pilihan selain lari ke arah berlawanan, menjauh dari pintu keluar yang palsu, masuk lebih dalam ke perut rumah itu. Dia menaiki tangga menuju lantai 2, berharap menemukan jendela yang bisa dia pecahkan untuk melompat keluar. Lantai 2 terasa jauh lebih dingin. Uap napasnya terlihat jelas di udara. Dia berlari menyusuri koridor panjang dengan banyak pintu kamar tidur yang tertutup di kiri kanannya. Dia mencoba membuka pintu pertama. Terkunci. Pintu kedua. Terkunci. Pintu ketiga terbuka, tapi hanya menampakkan lemari dinding kosong yang berbau apek. Dia butuh tempat bersembunyi. Dia butuh waktu untuk berpikir. Dia menyelinap masuk ke sebuah kamar mandi tua di ujung koridor dan mengunci pintunya dengan grendel berkarat. Ryan merosot ke lantai ubin yang dingin, memeluk lututnya. Dia mengatur napas, mencoba menenangkan tangan yang memegang kamera agar tidak terlalu gemetar. Baterai kameranya tinggal 15%. Senternya juga mulai berkedip-kedip lemah. Dia sendirian di kamar mandi itu. Tapi keheningan di luar sana jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Dengan tangan gemetar, dia membuka lagi buku harian di pangkuannya. Dia harus tahu apa yang terjadi selanjutnya pada Aris. Dia harus tahu apa yang dia hadapi. Dia membalik halaman-halaman yang penuh dengan tulisan cakar ayam yang semakin gila. Melewati bulan Oktober menuju November, bulan terakhir Aris di rumah ini. 5 November tahun 2014. Aku tidak tahu lagi mana yang nyata. Tadi pagi aku melihat ibuku di dapur. Dia sedang memasak sup kesukaanku. Dia tersenyum padaku dan bertanya kenapa aku terlihat begitu kurus. Aku menangis. Aku memeluknya. Tapi saat aku memeluknya, tubuhnya terasa salah, terlalu lunak, seperti memeluk bantal yang diisi daging mentah. Dan ketika dia menoleh, wajahnya rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit kosong yang halus. Aku menjerit, dan benda yang menyamar jadi ibuku itu meleleh menjadi genangan cairan hitam yang berbau busuk di lantai dapur. 9 November tahun 2014, rumah ini hidup. Aku mendengar detak jantungnya di malam hari. Dun-dun-dun. Suaranya berasal dari bawah tanah. Dari ruang rahasia itu. Dia sedang memberi makan sesuatu di bawah sana. Dan aku tahu menunya adalah kewarasanku. 12 November tahun 2014, aku menemukan gigi di dalam makananku hari ini.
Gigi geraham manusia, aku tidak tahu dari mana asalnya. Karena kaleng sarden yang kubuka masih tersegel. Aku rasa gigi-gigiku sendiri mulai rontok saat aku tidur. Aku meludah ke wastafel tadi, dan air liurku bercampur darah hitam. Rian menutup mulutnya, menahan mual. Dia meraba giginya sendiri dengan lidah, memastikan semuanya masih utuh. Teror psikologis yang dialami Aris mulai merayap ke dalam dirinya. Tiba-tiba, gagang pintu kamar mandi di depannya berputar perlahan. Teriak Rian membeku, dia menahan napas. Grendel pintu itu bergetar. Seseorang atau sesuatu di luar sana sedang mencoba masuk dengan paksa. Brok! Pintu itu digedor satu kali, keras sekali hingga debu rontok dari langit-langit. Kemudian hening lagi. Lalu, sebuah suara terdengar dari balik pintu. Suara itu lirih, seperti bisikan anak kecil yang sedang bermain petak umpet. Rian, kamu di dalam. Buka pintunya, Rian. Di luar dingin sekali. Darah Rian membeku. Itu bukan suara Aris. Itu bukan suara hantu wanita tua. Itu adalah suaranya sendiri. Entitas itu meniru suaranya dengan sempurna, lengkap dengan intonasi ketakutan yang dia rasakan saat ini. Rian tidak menjawab. Dia tahu jika dia bersuara dia tamat. Suara di luar pintu berubah. Tidak lagi meniru suaranya, melainkan berubah menjadi geraman rendah yang basah, seperti suara binatang buas yang sedang mengunyah tulang. Dan kemudian suara langkah kaki menjauh. Tap tap tap. Ryan menunggu 5 menit penuh sebelum berani bergerak. Dia tahu dia tidak bisa diam di sini selamanya. Baterainya akan habis dan kegelapan total adalah kematian di tempat ini. Dia harus terus bergerak. Dia membuka grendel pintu perlahan. Sepelan mungkin dia mengintip ke koridor kosong. Dia keluar dari kamar mandi, bergerak sepelan mungkin menuju tangga. Dia harus mencoba lantai bawah lagi. Mungkin pintu belakang, jendela dapur, apa saja. Di tengah koridor lantai 2, terdapat sebuah cermin dinding besar yang dipasang di dalam bingkai kayu ukir. Rian ingat peringatan Aris, jangan pernah melihat ke cermin di rumah ini setelah jam 12 malam. Dia melihat jam tangannya. Pukul jam 2:15 pagi, Rian memalingkan wajahnya ke dinding saat melewati cermin itu. Dia memejamkan mata, berjalan meraba-raba dinding. Tapi rasa penasaran, kutukan terbesar umat manusia menggelitiknya. Hanya sekilas, hanya untuk memastikan tidak ada apa-apa di belakangnya. Rian membuka matanya sedikit dan melirik ke permukaan cermin yang gelap. Dunia di dalam cermin itu berbeda. Di dalam pantulan, koridor itu tidak gelap. Koridor itu bermandikan cahaya merah remang. Remang seperti di dalam kamar gelap fotografi. Dindingnya bukan lagi kayu lapuk, melainkan tampak seperti daging yang berdenyut dan pantulan dirinya. Sosok di dalam cermin itu mengenakan pakaian yang sama dengannya, memegang kamera yang sama, tapi wajah itu bukan wajah Rian. Itu adalah wajah seorang pria yang jauh lebih tua, dengan rambut gondrong yang acak-acakan, mata yang cekung hitam karena kurang tidur, dan kulit yang penuh luka garukan. Itu Aris. Pantulan Aris di cermin itu tidak menatap Ryan. Dia menatap lurus ke depan dengan ekspresi teror absolut. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, membentuk satu kata berulang-ulang. Lari! Dan kemudian Ryan melihatnya. Di dalam cermin, di belakang pantulan Aris, ada sosok lain. Sosok tinggi, kurus, tanpa kelopak mata, yang kini berdiri tepat di belakang bahu kiri Aris. Tersenyum lebar hingga memperlihatkan gigi-gigi runcing seperti jarum. Tangan pucatnya yang berkuku panjang diletakkan di pundak Aris. Di dunia nyata, Rian merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di bahu kirinya sendiri. Berat, menekan. Dia tidak berani menoleh ke kiri. Dia menjerit, jeritan murni ketakutan yang merobek tenggorokannya dan melompat ke arah tangga. Dia jatuh terguling-guling menuruni anak tangga kayu, merasakan memar di sekujur tubuhnya saat menghantam lantai bawah. Kamera terlepas dari tangannya dan meluncur ke sudut ruangan. Lensanya retak. Senter utamanya mati total akibat benturan. Kini dia hanya memiliki kegelapan dan suara langkah kaki yang perlahan menuruni tangga di atasnya. Tap, 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 tap. Rian merangkak mundur di lantai kayu. Rasa sakit menjalar di kakinya yang mungkin terkilir. Dia meraba-raba saku celananya dan mengeluarkan ponselnya. Dia menyalakan fitur senter di ponsel. Cahayanya lemah, tidak sebanding dengan senter utamanya. Hanya cukup untuk menerangi radius 2 meter di depannya. Dia berada di dekat ruang makan sekarang. Di depannya ada sebuah pintu kecil yang sebelumnya tidak dia perhatikan. Pintu itu sedikit terbuka dan dari celahnya hembusan angin yang sangat dingin dan berbau tanah basah keluar. Itu adalah pintu menuju ruang bawah tanah.
tempat yang disebut Aris dalam buku hariannya. Tempat di mana jantung rumah itu berdetak. Akal sehat Rian berteriak untuk menjauh dari pintu itu. Tapi di belakangnya, dari arah tangga, suara geraman basah itu semakin dekat. Dia terjebak di antara monster dan sarangnya. Kemudian, dia mendengar suara dari balik pintu bawah tanah itu. Kali ini, bukan tiruan. Itu adalah suara nyanyian yang sangat pelan, bersenandung dengan nada yang sumbang dan menyedihkan. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo kalau tidak bobo digigit dia. Itu suara wanita terdengar tua dan lelah. Apakah ada orang lain yang terjebak di sini? Korban sebelum Rian? Atau mungkin itu adalah sisa-sisa dari Aris? Jiwanya yang terperangkap di pondasi rumah ini, didorong oleh keputusasaan dan sedikit harapan gila bahwa dia mungkin menemukan sekutu, atau setidaknya jawaban. Rian menyeret tubuhnya yang kesakitan menuju pintu itu. Dia mendorongnya terbuka. Tangga batu yang curam mengarah ke kegelapan absolut di bawah. Bau busuk di sini 10 kali lebih parah. Bau kematian yang sudah lama. Rian mulai menuruni tangga, satu demi satu, dengan ponsel di satu tangan dan buku harian Aris tergenggam erat di tangan lainnya. Saat kakinya menyentuh lantai tanah yang dingin di dasar ruang bawah tanah, pintu di atasnya terbanting menutup dengan kekuatan yang luar biasa. Suara kunci diputar dari luar terdengar jelas. Klik. Rian terjebak. Dia mengarahkan senter ponselnya ke sekeliling. Ruangan itu sempit. Dindingnya terbuat dari tanah dan batu kali yang lembab. Di tengah ruangan hanya ada satu benda. Sebuah kursi kayu tua dengan tali kulit yang terikat di lengan dan kakinya. Kursi itu tampak seperti alat penyiksaan abad pertengahan. Dan di sekeliling kursi itu, di lantai tanah, berserakan puluhan tulang belulang kecil. Tulang burung, tulang tikus, dan beberapa tulang yang terlihat terlalu mirip dengan jari manusia. Rian menyadari dengan ngeri bahwa dia telah digiring ke sini. Ini bukan tempat persembunyian. Ini adalah ruang makan. Dan dia adalah hidangan utamanya. Dia membuka buku harian itu untuk terakhir kalinya, mencari halaman yang ditulis Aris tentang tempat ini. Jari-jarinya yang gemetar menemukan entry terakhir yang bisa dibaca. 20 November tahun 2014 aku ada di bawah tanah. Sekarang dia mengurungku di sini. Gelap, sangat gelap, tapi aku bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Dia tidak punya bentuk yang tetap. Dia adalah rasa takut itu sendiri. Dia memakan rasa takutmu sebelum dia memakan dagingmu. Semakin kau takut, semakin nyata dia. Dan aku sangat takut. Jika kau membaca ini di ruang bawah tanah, matikan cahayamu. Itu satu-satunya cara untuk memperlambatnya. Jangan biarkan dia melihat ketakutan di matamu. Senter ponsel Ryan berkedip 1 kali. 2 kali kemudian mati. Kegelapan total menyelimutinya, padat dan berat seperti kain kafan. Dan di dalam kegelapan itu, tepat di depannya, dia mendengar suara napas itu lagi. Kali ini sangat dekat. Dia bisa merasakan hawa hangatnya di wajahnya. Akhirnya, bisik suara itu, suara yang terdengar seperti gesekan 2 batu nisan. Kau datang sendiri padaku, Rian. Dalam kegelapan total ruang bawah tanah itu, indera Rian yang lain menjadi sangat tajam. Dia tidak bisa melihat apapun, tapi dia bisa merasakan kehadiran entitas itu. Udara di sekitarnya terasa bergetar, seolah-olah ruang bawah tanah itu sendiri sedang bernapas detak jantung rumah itu. Bukan, itu bukan detak jantung rumah. Itu adalah detak jantung sesuatu yang terkubur di bawah lantai tanah tempat Rian berpijak. Siapa kau? Suara Rian gemetar, hampir seperti bisikan. Aku adalah apa yang kau cari. Suara itu bergema. Bukan di telinganya, tapi langsung di dalam otaknya. Kau datang untuk melihat yang tak terlihat, untuk mendokumentasikan yang tak terkatakan. Bukankah ini yang kau inginkan, Rian? Konten yang sempurna. Rian meraba-raba dinding tanah di belakangnya. Tangannya menyentuh sesuatu yang licin dan dingin. Saat jarinya menelusuri permukaan itu, dia menyadari itu bukan batu. Itu adalah tumpukan buku harian, puluhan, mungkin ratusan buku harian. Dengan sampul yang berbeda-beda, semuanya terikat tali rami yang sama. Dia bukan yang kedua. Aris bukan yang pertama. Kau menjebak kami semua di sini, kata Rian. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kenapa? Rumah ini butuh penjaga. Seseorang yang tetap terjaga saat dunia luar tertidur. Seseorang yang mencatat setiap detik penderitaan agar kegelapan ini tetap memiliki saksi. Aris sudah lelah. Tintanya sudah habis. Darahnya sudah kering. Tiba-tiba, sebuah cahaya biru redup muncul dari sudut ruangan. Cahaya itu bukan dari ponselnya, melainkan dari layar kamera mirrorless Naya, yang entah bagaimana sudah berada di tangan sosok tanpa kelopak mata itu. Sosok itu berdiri di depan kursi kayu, menatap layar kamera seolah sedang mempelajari teknologi baru. Layar kamera itu menampilkan rekaman video yang baru saja diambil Ryan. Tapi di layar itu,
Rian tidak melihat dirinya sendiri. Dia melihat Aris, pria yang dia lihat di cermin tadi, sedang duduk di kursi kayu itu, di rantai, dengan mulut yang dijahit menggunakan kawat berkarat. Aris di dalam video itu menatap lurus ke arah lensa, ke arah Ryan. Matanya memancarkan permohonan yang begitu pedih, hingga Ryan ingin memalingkan muka, tapi dia tidak bisa. Tukarkan tempatmu, bisik entitas itu. Berikan aku matamu yang masih bisa melihat warna, dan aku akan memberimu keabadian di dalam halaman-halaman ini. Entitas itu mendekat. Langkahnya tidak lagi menyeret, melainkan melayang sunyi. Cahaya dari layar kamera menerangi wajahnya yang mengerikan, kulit yang tampak seperti porselen retak, dan lubang hitam besar di mana seharusnya ada kelopak mata. Rian mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat, seperti tertanam di dalam tanah. Dia menunduk dan melihat dengan ngeri bahwa tanah di bawahnya mulai menelan kakinya. Akar-akar hitam yang tampak seperti urat nadi merambat naik dari bumi, melilit pergelangan kakinya, menariknya perlahan menuju pusat ruangan. Tidak, lepaskan, teriak Ryan. Dia memukul-mukul akar itu, tapi tangannya malah menyentuh buku harian milik Aris yang masih dia pegang. Sebuah ide gila muncul di kepalanya. Jika buku ini adalah hidup Aris, jika buku ini adalah kontraknya dengan rumah ini, mungkin dia bisa menghancurkannya. Rian mengeluarkan korek api gas dari saku kecil tasnya, benda yang selalu dia bawa untuk keadaan darurat. Dengan tangan gemetar, dia memantik apinya. Api kecil menyala, menerangi wajah entitas itu yang kini hanya berjarak beberapa inci darinya. Sosok itu menjerit, suara yang terdengar seperti ribuan kaca pecah secara bersamaan saat melihat api tersebut. Kau takut pada cahaya? Tanya Rian dengan keberanian yang muncul dari keputusasaan. Kau takut pada kebenaran yang terbakar? Rian menyulut halaman terakhir buku harian Aris. Kertas tua itu terbakar dengan cepat, mengeluarkan api biru yang aneh dan bau belerang yang menyengat. Saat api memakan buku itu, pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Dinding ruang bawah tanah mulai retak. Suara teriakan-teriakan dari masa lalu bergema di ruangan itu. Suara Aris, suara orang-orang sebelum Aris, semuanya menyatu dalam satu harmoni penderitaan. Sosok tanpa kelopak mata itu mulai memudar. Tubuhnya pecah menjadi serpihan debu hitam yang tertiup angin gaib. Tapi sebelum dia menghilang sepenuhnya, dia mencengkeram lengan Ryan. Kukunya yang panjang menusuk daging Ryan, meninggalkan luka bakar yang dalam berbentuk simbol yang pernah dilihat Ryan di dinding. Api itu hanya akan membakar kertasnya, desis entitas itu. Tapi ceritanya sudah tertulis di dalam dirimu. Ledakan energi dingin menghantam Rian, dan semuanya menjadi putih. Rian terbangun di tengah hutan jati. Sinar matahari pagi menembus celah-celah pepohonan, menghangatkan wajahnya yang kotor. Dia terengah-engah, jantungnya masih berdegup kencang. Dia melihat ke sekeliling. Tidak ada rumah, tidak ada pagar besi tua, hanya ada semak belukar dan reruntuhan pondasi batu yang sudah ditumbuhi lumut tebal. Seolah-olah rumah itu sudah hancur ratusan tahun yang lalu. Hanya mimpi, bisiknya. Semuanya hanya halusinasi karena gas alam di bawah tanah. Dia mencoba berdiri, tubuhnya terasa remuk, tapi dia masih hidup. Dia meraba sakunya, ponselnya ada di sana. Layarnya retak parah dan mati total. Kameranya hilang, tasnya hilang. Namun di tangan kanannya dia merasakan sesuatu yang berat. Dia melihat ke bawah. Itu adalah sebuah buku harian. Sampulnya bukan lagi kulit hitam kusam milik Aris, melainkan sampul kulit coklat baru yang masih berbau pabrik. Rian membukanya dengan tangan gemetar. Halaman pertama kosong, kecuali sebuah nama yang tertulis di pojok kanan bawah dengan tinta hitam yang masih sangat basah. Ryan. Dia merasakan perih di lengan kirinya. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan menemukan luka parut yang membentuk tulisan rapi, seolah-olah diukir dengan pisau bedah. Aku pikir aku sudah keluar. Rian terjatuh kembali ke tanah. Dia mencoba berteriak minta tolong, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Dia membuka mulutnya di depan cermin kecil yang ada di kompas sakunya yang tersisa, dan dia melihat mulutnya sudah dijahit dengan benang hitam yang tak terlihat. Penduduk desa Kalimati menemukan mobil Ryan terparkir di pinggir jalan 2 minggu kemudian. Mobil itu tertutup debu dan dedaunan kering. Di dalamnya mereka menemukan kunci kontak yang masih menempel, namun pemiliknya tidak pernah ditemukan. Tim SAR menyisir hutan selama berhari-hari, melewati reruntuhan pondasi tua yang mereka sebut Omah Wingit, tapi mereka tidak menemukan jejak kaki tunggal pun. Rian dinyatakan hilang, menambah daftar panjang nama-nama yang ditelan oleh hutan jati tersebut. Beberapa tahun berlalu, seorang remaja pendaki gunung sedang beristirahat di dekat reruntuhan pondasi itu ketika dia melihat sesuatu yang aneh
terkubur di bawah tumpukan daun jati. Sebuah buku harian coklat. Dia mengambilnya, membersihkan debunya, dan membaca halaman pertamanya. Isinya bukan tentang perjalanan mendaki, melainkan sebuah narasi horor yang sangat detail tentang seorang pria bernama Rian yang terjebak di dalam sebuah rumah yang tidak ada. Remaja itu merasa ngeri, namun dia tidak bisa berhenti membaca. Kata-kata di dalam buku itu seolah-olah menarik jiwanya masuk. Tanpa dia sadari, matahari mulai terbenam, dan bayangannya di tanah mulai bergerak sendiri, meraih kakinya. Dan di halaman terakhir buku itu, terdapat sebuah instruksi kecil yang ditulis dengan tinta merah darah, agar kau tidak tersesat seperti Rian, dan tetap mendapatkan petunjuk untuk keluar dari labirin ini. Pastikan kau tetap terhubung dengan kami. Subscribe channel ini sekarang untuk menerima entry buku harian berikutnya yang lebih mencekam. Aktifkan lonceng notifikasi, karena di rumah ini keterlambatan 1 detik saja bisa berarti kau akan tertulis di halaman berikutnya sebagai orang yang hilang. Tinggalkan komentar dengan namamu hanya agar kami tahu kau masih ada di dunia nyata, bukan terjebak di dalam cermin. Ingat, setiap subscribe adalah 1 lilin tambahan untuk menerangi kegelapanmu. Jangan biarkan lilinmu padam. Sampai jumpa di entry selanjutnya. Jika kau masih bisa membuka matamu besok pagi.